Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi 011 yang akan diimplementasikan terhadap perusahaan Evergreen Marine Corp. Oke, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Saya Dimas Ahmad Setiawan. Saya Fikri Andika. Saya Rizky Ardiansyah. Oke, di slide pertama itu mengenai profil Evergreen Marine Corporation. Evergreen Marine Corporation adalah salah satu perusahaan pelayaran dan transportasi peti kemas terkemuka di dunia. Didirikan di Taiwan pada tahun 1968 oleh Chang Yong-fa sebagai inti dari Evergreen Group. Perusahaan ini mengoperasikan armada besar dengan lebih dari 225 kapal peti kemas yang melayani jaringan pelayaran global luas, menghubungkan ratusan pelabuhan di sekitar 80 negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Dengan skala yang masif dan layanan yang komprehensif, Evergreen merupakan pemain kunci dalam logistik global serta menjadi salah satu operator yang paling berpengaruh dalam rantai pasokan internasional. Pengertian perencanaan operasional yang pertama. Perencanaan operasional umumnya merupakan turunan atau terjemahan dari tujuan umum perusahaan dalam rentan waktu tertentu selama 1 tahun umpamanya. Berikut rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang, jangka pendek, dan terutama berkenan dengan tujuan mencapai efisiensi. Yang kedua, perencanaan operasional merupakan kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut. Lingkup perencanaan ini lebih sempit dibanding dengan perencanaan strategi. Rencana operasional RENOP sekolah merupakan rencana implementasi rencana strategik sekolah dalam kurun waktu 1 tahun. RENOP sering juga disebut rencana tahunan. RENOP berisi langkah-langkah operasional yang akan ditempuh selama 1 tahun oleh sekolah, unit-unit, atau individu-individu staf dalam rangka mencapai tujuan operasional. Pengertian perencanaan operasional pada Evergreen. Yang pertama, perencanaan operasional Evergreen adalah penjabaran dari visi, misi, dan strategi perusahaan selama 1 tahun, seperti peningkatan kapasitas pelayaran, efisiensi rute global, atau peningkatan layanan logistik. Yang kedua, fokus pada operasi jangka pendek, optimalisasi jadwal kapal, efisiensi kontainer, peningkatan kualitas layanan, serta pemenuhan target pendapatan dan efisiensi biaya. Yang ketiga, menjabarkan tindakan yang harus dilakukan oleh divisi-divisi seperti freight operation, keuangan, marketing, human resource, and global logistik. Yang keempat, RENOP Evergreen memuat aktivitas unit kerja yang mendukung tujuan strategis seperti perluasan rute, peningkatan kapasitas armada, dan pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen pelayaran. Dan yang terakhir, fungsi RENOP di Evergreen menjamin bahwa operasi pelayaran berlangsung sesuai strategi jangka panjang, menjadi pedoman kerja harian, mingguan, dan bulanan tiap divisi, menjadi dasar penyusunan rencana anggaran tahunan perusahaan. Jenis perencanaan operasi zona Evergreen. 1. Production plan atau operasi armada. Itu ada penjadwalan keberangkatan kapal dan rotasi rute. 2. Pemeliharaan dan docking kapal. 3. Optimasi pemuatan dan efisiensi kontainer. 2. Financial plan. 1. Penyusunan modal kerja untuk operasional pelayaran dan logistik. 2. Manajemen cash flow transaksi nasional. 3. Alokasi dana untuk ekspansi rute dan perawatan kapal. 3. Facilities plan. Ada pengembangan dan perawatan kontainer yard, depo, dan gudang logistik. 2. Optimalisasi layout fasilitas untuk mempercepat turnaround tank kontainer. 4. Marketing plan. Strategi peningkatan rute baru Asia, Eropa, Trans-Pasifik, dan lain-lain. 2. Penguatan penguatan hubungan dengan pelanggan global, import dan ekspor. 3. Kampanye digital dan kerjasama dengan terminal pelabuhan internasional. 5. Human resource plan. Ada rekrutmen awak kapal, operator logistik, administrasi rute, dan staf TI. 2. Pelatihan standar internasional keselamatan pelayaran. 3. Penempatan SDM di cabang operasional seluruh dunia. Langkah-langkah perencanaan
Evergreen memiliki 6 langkah perencanaan. 1. Ada penyelarasan ulang atau purpose. Meninjau kembali apakah rencana tahunan selaras dengan visi 100 tahun. Rencana yang hanya berorientasi profit akan dibuang jika melanggar nilai di perusahaan. 2. Menetapkan fast growth. Fokus pada seberapa cepat boleh tumbuh agar tetap sehat, bukan seberapa cepat bisa tumbuh. Ini mencegah burnout dan memastikan tumbuhan berkelanjutan. 2. Penganggaran berbasis profit. Setiap divisi harus mandiri secara finansial. Biaya operasional harus tertutup oleh arus kas internal. Menghindari ketergantungan pada suntikan dana eksternal. 4. Perencanaan kapasitas SDM. Merencanakan beban kerja yang manusiawi. Rekrutmen dilakukan sebelum beban kerja memuncak. Menghindari praktik hire fast dan fire fast yang merugikan. Eksperimen kecil. Mendorong inovasi pragmatis melalui pilot project dengan anggaran kecil. Ini adalah evolusi bukan evolusi. Memungkinkan pelajaran tanpa eksplosan. Yang terakhir, uji stres skenario. Menguji ketahanan rencana. Jika pendapatan turun 30%, apakah kita bertahan tanpa PK massal. Memastikan cadangan kas yang kuat, strategi mitigasi risiko. Selanjutnya poin ketiga yaitu komponen perencanaan. Yang pertama adalah latar belakang rasional. Menjelaskan alasan mendasar mengapa rencana yang perlu dibuat, misalnya untuk mengatasi masalah penumpukan barang atau inefisiensi proses. Yang kedua yaitu sasaran operasional, yaitu menetapkan target spesifik yang ingin dicapai, seperti menurunkan biaya per kontainer 10% atau meningkatkan kecepatan pengiriman. Yang ketiga adalah indikator kinerja atau KPI, yaitu mengidentifikasi metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan. Contohnya, turnaround time kapal, tingkat keterlambatan pengiriman, atau kepuasan pelanggan. Dan keempat yaitu rancangan kegiatan. Rinci langkah-langkah atau tindakan konkret yang akan dilakukan, seperti optimalisasi jadwal kerja tim, implementasi sistem baru, atau rekonstruksi alur kerja. Yang kelima yaitu sumber daya. Mengidentifikasi semua kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana, meliputi SDM, peralatan, pesawat atau kapal, dan sistem IT. Poin keempat yaitu unsur-unsur kegiatan operasional. Yang pertama ada tahapan operasional, yaitu mencakup seluruh alur kerja standar atau SOP dari awal hingga akhir, seperti booking, shipment, receiving, staffing, loading atau unloading, hingga delivery. Setiap tahapan harus jelas dan teridentifikasi. Yang kedua yaitu penanggung jawab dan jadwal. Setiap tahap memiliki PIC atau manajer atau supervisor yang jelas. Jadwal ketat diatur, termasuk jadwal kapal, jam depo, dan cut off dokumen untuk memastikan kelancaran proses. Yang ketiga yaitu alokasi dan umpan balik. Meliputi alokasi sumber daya yang optimal seperti kapal, kontainer, dan operator, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan seperti daily meeting dan review delay untuk perbaikan terus-menerus. Yang keempat yaitu alokasi sumber daya. Terdapat 4 contoh, yaitu satu kapal untuk rute Asia, 100-300 kontainer per kapal, operator crane dan truk trailer, dan software tracking digital. Yang kelima yaitu mekanisme umpan balik. Evergreen melakukan 4 mekanisme umpan balik. Yang pertama daily operational meeting, yang kedua evaluasi delay kapal, yang ketiga review komplain pelanggan, yang keempat yaitu pengawasan kontainer damage. Yang selanjutnya poin kelima yaitu tujuan rencana kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi tindakan. Itu menjelaskan secara spesifik apa yang harus dilakukan, memastikan setiap tindakan selaras dengan purpose organisasi. Yang kedua ada validasi waktu dan sasaran, membuktikan bahwa sasaran yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan prinsip fast growth. Yang ketiga, validasi kapabilitas, memastikan bahwa organisasi memiliki kemampuan yaitu SDM dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan rencana.
Yang keempat adalah kepastian sumber daya. Menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan terutama kas internal untuk mendukung operasional tanpa hambatan. Yang kelima adalah ketersediaan informasi. Memastikan adanya data yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan mendukung pragmatic innovation. Yang terakhir ada analisis alternatif, yaitu menyiapkan rencana cadangan dan skenario alternatif untuk manajemen risiko dan peningkatan ketahanan organisasi. Oke, lanjut ke poin 6. Itu ada langkah-langkah membuat rencana kegiatan. Yang pertama, identifikasi tindakan. Menjawab pertanyaan apa yang diperlukan untuk mencapai sasaran selaras dengan purpose organisasi. Yang kedua, tentukan rangkaian. Memiliki urutan kegiatan yang paling efektif dan stabil sesuai dengan prinsip phase growth untuk pertumbuhan yang sehat. Yang ketiga, jabarkan tahapan. Memecah kegiatan besar menjadi tahapan-tahapan kecil yang lebih mudah dikelola untuk mendukung pragmatic innovation dan eksekusi yang efisien. Yang keempat, tentukan detail. Menentukan detail spesifik seperti tujuan objektif, jadwal penanggung jawab atau PIC untuk setiap tahapan kegiatan. Rencana yang efektif konteks pada evergreen. Rencana efektif dalam konteks evergreen berfokus pada pembangunan fondasi yang kuat, keberlanjutan jangka panjang, dan penciptaan nilai abadi. Karakteristik utamanya meliputi pernyataan misi dan nilai inti, jelas mendefinisikan why di setiap tindakan, memastikan semua kegiatan selaras dengan tujuan fundamental organisasi. Yang kedua, strategi keuangan konservatif, mengutamakan kemandirian finansial dan menghindari ketergantungan pada utang besar, memastikan stabilitas dan ketahanan. Yang ketiga, fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan, menetapkan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama untuk membangun loyalitas jangka panjang. Yang keempat, pengembangan dan retensi SDM, mengadopsi filosofi people first, berinvestasi dalam pengembangan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya yang kelima, inovasi yang terukur, mendukung inovasi secara bertahap dan pragmatis, bukan revolusioner, untuk meminimalkan resiko dan memastikan keberlanjutan. Yang keenam, rencana suksesi yang jelas, memastikan keberlangsungan kepemimpinan dan operasional melalui perencanaan suksesi yang matang. Kesimpulan mengenai Evergreen Marinette Group dan perencanaan operasionalnya adalah, secara umum menentukan adanya upaya untuk mencapai efisien, keberlanjutan, dan mitigasi risiko dalam kegiatan operasional mereka. Meskipun fokus detailnya bervariasi tergantung pada bisnis perusahaannya, secara jelas perencanaan operasional Evergreen Marinette Group berupaya menciptakan layanan transportasi yang efisien dan efektif sambil mengelola risiko biaya dan menjaga kepatuhan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.